La ilaha illallah. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Maka tidak ada alasan kepada siapapun untuk takut kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada alasan pada siapapun untuk menggantungkan harapan kecuali hanya kepada Allah. Doa-doa suci pun kemudian merangkai la ilaha illallah dari seorang yang shaimud dahr, yang senantiasa berpuasa sejak muda. Guru kita yang mulia Abuya Muhtadi bin Abuya Dimyati mata'anallah bituli hayati, Banten ini insyaallah akan berada senantiasa dalam kedamaian, akan senantiasa berada dalam ketentraman dengan Allah masih memberikan umur yang panjang untuk beliau. Semoga kita yang hadir mendapatkan keberkahan dari beliau. Ibu-ibu yang hadir ini yang lagi hamil, insya Allah anaknya akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa dan pemimpin-pemimpin agama. Akan ada yang jadi kiai, akan ada yang jadi kapolres menggantikan Bapak MC Litonga, karena Bapak MC Litonganya mungkin sudah jadi kapolri. Amin ya Rabbal. Reformasi Polri sekarang, hati-hati Pak MC Litonga, harus lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat, betul? Setiap orang yang mengganggu keamanan dan ketertiban tidak boleh ada harta-harta masyarakat yang kemudian diambil tanpa hak oleh yang bukan haknya, dibiarkan. Tidak boleh ada yang menyenggol begitu, menyakiti orang, kemudian dibiarkan. Tidak boleh ada yang ngejendulin orang, kemudian dilaporkan tapi tidak ditindak. Ngejendulin aja ada saksinya, kita laporkan tidak ditindak, berarti ini tidak menjalankan tugasnya. Apalagi kalau orangnya bonyok kayak saudara Banser kita di kota Tangerang. Fotonya ada, saudara kita dari Banser bonyok mukanya, betul? Ada yang robek mukanya. Kita sudah laporkan dari Nahdlatul Ulama, dari Ansor, dari Banser, tapi sampai sekarang belum ada dari Kapolres Tangerang memberikan press release bagaimana kasus ini kemudian diselesaikan oleh Kapolres. Ini bukan Cilegon, ini ngomong Polres Tangerang, Pak MC Litonga. Kita sudah laporkan sebagai warga negara dari Nahdlatul Ulama, kiai-kiai Polres, kiai-kiai kota Tangerang sudah datang ke Polres meminta klarifikasi, katanya sedang di dalam penanganan dan proses. Banser sudah datang, Ansor sudah pakai pakaian hijau-hijau pada datang ke sana, tapi sampai saat ini saudara kita dari Banser masih belum mendapatkan keadilan di negeri yang mereka jaga selama ini. Banser adalah garda terdepan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ketika HTI ingin mengganti dasar negara Republik Indonesia ini, Banser walaupun dicaci, mereka lantang. Kami NKRI harga mati. Dan sekarang saudara kita Banser yang selama ini menjaga negeri ini, yang selama ini mereka dicaci maki oleh orang-orang yang tidak suka akan NKRI, hari ini dia inginkan keadilan. Dia mendapatkan hal yang semacam ini sampai hari ini belum mendapat keadilan dari kezaliman yang dia dapatkan. Jangan sampai ini jadi presiden untuk negeri kita. Orang yang selama ini berkata lantang membela negeri tidak mendapatkan keadilan dari negeri yang selama ini dia bela.
Tidak boleh terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jangan sampai saudara-saudara kita Banser yang jumlahnya jutaan itu kemudian berpikiran sama, kemudian mereka berputus asa untuk menjaga negeri yang mereka cintai selama ini. Mereka tidak digaji, mereka tidak mendapatkan gaji, mereka menjaga kiai-kiai mereka, mereka menjaga NKRI ini tidak mendapatkan gaji. Tapi ketika mereka mendapat kezaliman, negara lambat untuk memberikan keadilan kepadanya. Ini kita minta kepada aparat kepolisian di Polres Tangerang, bukan Polres Cilegon Pak MC Litonga, untuk segera memberi keadilan kepada saudara kami anggota Banser Ansor di kota Tangerang yang bernama Sahabat Rida. Kita doakan mudah-mudahan Kang Rida tidak ada dendam di hatinya. Mudah-mudahan Kang Rida atas perjuangan selama ini di dalam membela para kiai, membela NKRI, dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, rizki yang luas, anak-anak yang akan jadi Presiden Republik Indonesia, anak-anak yang akan jadi Kapolri, anak yang akan jadi Polres Tangerang, agar dia nanti akan memberikan keadilan setiap ada orang-orang yang meminta keadilan seperti dulu bapaknya dizalimi, di apa namanya itu, diumek-umek, dilihat-lihat. Satu orang Banser itu sakti, walaupun dikeroyok oleh banci-banci 10 orang itu masih hidup karena dia sudah meminum air para kiai. Dia Jabar Yakohar, satu orang dilihat-lihat 10 orang masih hidup, luar biasa. Alhamdulillah. Ini adalah sebuah harapan dari kita semua yang hadir dari perjuangan Wali Songo Indonesia, saudara daripada Ansor dan Banser. Kenapa kita tidak bergerak? Karena kita menghormati saudara kita yang tua, yaitu barisan Ansor Serbaguna dan Ansor NU. Hari ini Maulid, hari ini juga adalah haul Sultan Al-Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maulid merupakan penegasan dari kecintaan kita kepada baginda Nabi. Haul Syekh Abdul Qadir adalah penegasan bahwa kita ahli sunnahnya, tasawufnya adalah ahli sunnah wal jamaah, tasawufnya adalah tasawuf Syekh Abdul Qadir Jailani. Tasawuf Syekh Abdul Qadir Jailani adalah merupakan tasawufnya Imam Ghazali. Kenapa? Karena Syekh Abdul Qadir Jailani adalah murid daripada Imam Ghazali. Siapa orang yang bertasawuf Imam Ghazali, berarti dia bertasawuf sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah pasal 5. Sesuai juga dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama pasal 5 juga, bahwa Nahdlatul Ulama dan PWI-LS di dalam akidah berdasarkan kepada ahli sunnah wal jamaah Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Di dalam fikih berdasarkan madhab yang 4, yaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Di dalam tasawuf mengikuti 2, yaitu Imam Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Siapa orang yang mengaku-ngaku NU tapi tasawufnya bukan tasawuf Imam Al-Ghazali, bukan tasawuf Junaid Al-Baghdadi sanadnya, maka ke-NU-annya dipertanyakan. Ngaku NU tapi tasawufnya bukan tasawuf Imam Ghazali yang punya murid namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, yang tasawufnya adalah tasawuf muqayyadun bis sunnati wal kitab, tasawuf yang Qur'ani, tasawuf yang
Sunni, tasawuf yang berdasarkan Al-Quran, tasawuf yang berdasarkan hadis. Ini adalah tasawuf NU, tasawuf PWILS. Bukan tasawuf kuburiyah. Dia tasawuf sholat tidak, wali boleh tidak sholat, tidak ada di dalam NU, tidak ada di dalam PWILS. Kenapa? Karena yang namanya wali sesuai dengan Al-Quran adalah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang mereka tidak mempunyai rasa takut dan tidak punya rasa sedih. Mereka beriman kepada Allah, wa kanu yattaqun, dan dia bertakwa, mengerjakan yang diperintahkan Allah dan meninggalkan yang dilarangkan Allah. Kalau ada orang disebut wali tapi tidak sholat, itu bukan wali tapi zindik yang mengaku-ngaku wali. Ngaku tasawuf, tidak sholat, masih bayaran percaya. Ngaku sebagai ketua sufi dunia, sholat kagak pernah, Jumat tetangganya nggak pernah lihat. Ini masih ada aja yang percaya. Joget ulang tahunan kayak anak-anak muda, katanya sufi dunia, yang model begini masih ada yang percaya di Indonesia, saudara. Ini tasawuf bukan tasawuf Imam Ghazali, ini bukan tasawuf daripada tasawufnya Junaid al-Baghdadi. Tasawuf Junaid al-Baghdadi, kata Imam Junaid al-Baghdadi, ilmuna hadza muqayyadun bil kitabi was sunnah. Ilmu kita ini tasawuf muqayyadun, dia diikat oleh apa? Bil kitabi was sunnah, dengan kitab dan hadis, dengan Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran orang harus sholat, di dalam Al-Quran orang harus puasa, di dalam hadis orang harus sholat Jumat, di dalam Quran orang harus sholat Jumat. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Tapi iya tasawuf tapi tidak sholat, aya nu percaya iya model naon tasawuf nu kieu, ieu lain tasawufna NU, ieu lain tasawufna PWILS. Tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PBNU pasal 5, di mana tasawuf kita adalah Imam Ghazali dan Junaid al-Baghdadi. Tasawuf itu banyak, kita tinggal memilih. Ada yang sesuai dengan Al-Quran, ada sesuai dengan Al-Hadis, ada yang sesuai dengan versi Dajjal, ada yang versi Yajuj Majuj. Semua hidup adalah pilihan. Tapi NU telah memilih, kita bertasawuf, tapi tasawuf kita adalah Imam Al-Ghazali. Dasarnya adalah dua, yaitu adalah fikih dan dua adalah ilmu batin. Apa ilmu batinnya? Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin. Apa ilmu zahir fikihnya? Al-Wasit, Al-Wajiz, Al-Basit. Imam Ghazali mengarang dua-duanya. Junaid al-Baghdadi itu muridnya adalah para fuqaha, para mutakallimin, para ahli akidah. Kalau di Indonesia ini tasawuf yang betul-betul tasawuf model gimana? Tidak ada lagi model Abuya Muhtadi dan model Abuya Dimyati. Allahumma firlahu. Abuya nggak pernah ngomong-ngomong tasawuf dulu sewaktu hidup. Abuya Dimyati hanya mempraktekkan bagaimana hidup zuhud, bagaimana hidup wara. Yang diaji ilmu tafsir Imam At-Tabari, yang diaji ilmu balaghah Uqudul Juman. Saya ngaji malam Selasa jam 1 Uqudul Juman sama Abuya Dimyati. Orangnya tasawuf, Shaimud Dahr, yang dibaca balaghah, yang dibaca Tuhfatul Muhtaj, yang dibaca Nihayatul Muhtaj. Itu baru yang namanya tasawuf ala Imam Al-Ghazali dan tasawuf ala Imam Junaid al-Baghdadi. Bukan tasawuf yang aneh-aneh, orang suka joget disangkain wali, sholat kagak, mandi kagak, tidak pernah mandi dianggap wali. Orang gila, orang gila dianggap wali. Ini sudah masuk ke tubuh NU. Dulu NU anti begitu.
Dulu kita ini ikutnya Mbah Hasim, Konun Asasi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PBNU. Tapi sekarang di NU ada yang tasawufnya bukan tasawuf Imam Ghazali, ada yang bukan tasawufnya Imam Junaid al-Baghdadi. Orang nggak sholat masih dihormatin, orang nggak sholat malah makamnya dibangun. Udah dibangun, ngecor-ngecor makam orang-orang kampung. Dia dulunya buyutnya wakaf kagak di tempat itu, betul? Kalau orang-orang situ pada wakaf dulunya di makam ini situ. Itu pun mereka tidak berani membikin gedung. Lah ini ada pendatang, orang gila, sholat kagak, mandi kagak, pengen dimuliakan oleh pengikutnya ini semulia-mulianya, mengalahkan orang-orang ahli sholat yang ada di sekitar situ. Nah, ini sudah masuk di NU, saudara. Ada orang-orang menempel ingin mengganti tasawuf Imam Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi menjadi tasawuf masrab kuburiyah. Ini luar biasa. Sampai ada saya lihat seorang Suriah PBNU, dia kiai kampung, karena ikut masrab kuburiyah, bapaknya di hall, kuburannya di Jember itu ditaruhin bunga-bunga kembang kayak wetar, mirip-mirip Balawi. Ini bukan ajaran Nahdlatul Ulama. Nyembah-nyembah kuburan, menghias-hias kuburan boleh masuk. Kita jaga sebagai orang NU. NU harus tetap jadi Nusantara, betul? NU harus tetap jadi Indonesia, betul? NU harus tetap jadi ajaran dan penerus ajaran dari Wali Songo, betul? Yang tasamuh, toleran, tenggang rasa, mencintai semuanya, menghargai agama apapun, menghargai suku apapun, kepercayaan apapun. Tidak boleh Nahdlatul Ulama sebagai perisai daripada Indonesia ini, dari serangan-serangan orang yang ingin menjajah Indonesia, kemudian dikuasai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang dengan hawa nafsunya ingin menguasai Indonesia dengan menguasai Nahdlatul Ulama. Sibghah daripada Mbah Hasim, sibghah daripada Wali Songo, sibghah daripada para wali-wali kita sebelumnya, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Abi Hasan Asy-Syadzili wa ghairihima, harus tetap mensibghah seluruh Nusantara, dijauhkan dari sibghah selain sibghah kebenaran, dari sibghah Dajjal, sibghah Ya'juj Ma'juj, yang berkata benar padahal bohong, yang berkata bohong padahal benar, yang berkata A padahal B, yang antara kata dan perbuatan sama. Itulah Islam Nusantara, Islam Indonesia. Kata Imam Ghazali, innal massa wat taqbila lil masyahidi min adatin nasara wal yahud. Ini dalam Ihya, cari dalam Ihya, bahwa memegang nisan, mencium nisan itu adatnya orang Yahudi dan orang Nasrani. Tapi sekarang sudah banyak kita lihat orang-orang NU yang mencontoh orang-orang Yaman menciumi nisan-nisan kuburan. Dia ada yang ngebela, ini masih ikhtilaf ulama. Ikhtilaf itu pilihan. Kita sudah milik Imam Al-Ghazali, dan Imam Ghazali sudah mengatakan innal massa wat taqbila min adatil yahudi wan nasara, bahwa memegang dan mencium-ciumi kuburan adalah adatnya orang Yahudi dan orang Nasrani. Perbedaan pendapat tentu masih ada, tapi kita sudah memilih Imam Al-Ghazali dan Junaid al-Baghdadi. Maka tidak ada dari dulu ulama-ulama kita, kiai-kiai kita nyusup di kuburan, menghias-hias. Kalau ngakal bukan ngakal di rumah, ngakal di kuburan. Itu mengganggu ketenangan. Para mayat-mayat sedang tenang di situ. Ginau nih. Kibin heseng kibin eta. Atuh tiba heula ieu. Kerleutik ngakol eta ya di imah, betul.
namun itu ya di musola, di masjid, ilmu di kuburan. Iya ya juri kita. Kenapa? Ini ada orang-orang yang ingin mengganti adat istiadat. Wahabi ingin menghilangkan. Wahabi itu tidak punya kepentingan pribadi. Dia hanya kepentingan pikiran dia dan ijtihad dia. Bahwa iya bid'ah, setiap bid'ah masuk neraka, maka orang yang jarak kuburan masuk neraka. Itu Wahabi. Tapi kalau ini beda ini. Dia mau mengganti agar masrob dia yang diikuti oleh orang Nusantara. Nanti dia ngomong, lu kan ikut gue, berarti lu anak buah gue. Nusantara ini Nusantara gue berarti. Jawa ini adalah anak daripada Terin. Bahwa Indonesia ini adalah anak daripada Hadramaut, makanya harus menghormati semua orang Hadramaut. Walau kalau dia masuk polisi, walaupun nilainya jelek, terus saja supaya dia jadi polisi perwira. Nantinya begitu semuanya. Hati-hati, apa yang terjadi di Israel bisa terjadi di Indonesia kalau kita tidak mencintai negeri, bangsa, ulama, pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin-pemimpin kita, Pak Prabowo, bagaimana mereka bicara, beliau bicara di PBB kemarin, luar biasa. Tetapi ini penuh tantangan, saudara. Kalau Amerika marah, nanti pakai koordinat mana pesantren Al Mubarak, sik budal, karena dia anak buahnya Pak Prabowo. Udah katanya kalau sama Pak Prabowo nya nggak berani tuh orang Amerika tuh, si Donald Trump. Udah anak buahnya aja Kiai Yusuf Mubarak, kita koordinat dia. Masih jalan di sana, nyampe ke Kresek informasinya. Saya ke Cirebon, kata Kiai Cirebon, hijib nasor aja. Nuklir di Jawa hijib nasor. Teknologi bos. Teknologi kita ini jangan terlalu banyakin hijib aja. Teknologi itu boga. Indonesia ini harus ngomong. Saya ini ngelihat kemarin Iran dengan Israel tarung rudal itu, saya ini deg-degan. Indonesia punya nggak yang begini? Kalau misalnya perang nih kita sama orang, punya nggak kita Iron Dome itu? Kalau misalnya Cinangka ini dibom, Polres bisa nggak melindungi kita pakai rudal anti balistik begitu tuh? Rudal anti rudal begitu, kita nggak tahu juga. Makanya saya minta Pak Prabowo, Panglima TNI harus ngomong, hei bangsa Indonesia jangan takut. Kalau sampai ada serangan-serangan luar negeri seperti di Iran, Israel, kita sudah siap. Rudal-rudal kita miliaran. Jangankan sampai satu kampung, satu pohon kelapa aja mau dirudal, tidak akan bisa. Saya pengen mendengar itu dari Panglima TNI. Kenapa? Nggak bisa tidur ngelihat Iran dibomin melulu tuh. Nggak bisa tidur ngelihat Israel dan negara-negara lain dibomin. Saya bertanya dalam hati, Indonesia punya nggak sih sebenarnya? Kita ngomong begini, kita ngomong begini, kita siap mengirimkan 20.000 pasukan perdamaian di Gaza. Nanti dulu Pak Prabowo, kita Gaza aja. Nanti kalau yang marahnya sama orang Cinangka, gimana itu Amerika? Punya nggak rudal anti rudal lagi tuh untuk menjaga keamanan kita? Dan ini harus ngomong supaya kita tenang, betul Bu? Hoyong tenang, hoyong di rudal. Nah ini saya paham apa maksud baiknya para pemimpin kita, saya paham, tetapi pemimpin kita juga harus paham gerentak hati kita sebagai bangsa, apalagi yang seperti saya dari dulu Banser, ngelihat teman walaupun sekarang saya PWI gak diakui lagi sama Banser. Saya pakai baju Banser aja katanya jangan pakai baju Banser. Oke, saya nggak mau pakai baju Banser, saya mau pesen loreng PWI. Nggak boleh pakai baju Banser karena katanya PWI. Ya PWI nggak boleh bercabang, nggak boleh. Dari dulu Banser nggak boleh, nggak apa-apa. Tapi ngelihat saudara saya remak begitu, hati ini ya pura-pura tenang aja. Coba kita lihat, mudah-mudahan setelah ini keadilan ini sudah nyata.
korbannya kelihatan, fotonya udah nyebar kemana-mana, malu dong polisi kalau nggak nangkep pelakunya. Harus ditangkap semuanya, terutama aktornya itu harus ditangkap tuh. Yang ngomong-ngomong banyak sebelum dia datang ke situ, akan saya jadikan kuburan. Ternyata nggak bisa jadiin kuburan Banser karena dia sakti. 10 orang aja nggak bisa, 11 orang nggak bisa membunuh satu Banser. Kenapa? Karena Banser mendapatkan ridho dan doa dari Abuya Dimyati dan Abuya Muhtadi. Tepuk tangan apa ini? Saudara lagi kena begini tepuk tangan. Oh, tepuk tangan tidak mati itu. Panjang umur buat Kang Lida dan untuk polisi. Selama ini kita walaupun polisi disebut partai coklat, nggak ada orang EKU ngomong begitu, nggak ada. Banser nggak ada, bahkan Banser yang ada di depan bersama Polri, bersama TNI. Sekarang Banser minta keadilan, tolong untuk ditindak. Nanti kata Banser, kalau begitu kita jadi mereka aja dah, kita caci maki aja. Kalau orang 5 juta Banser nyaci maki polisi, nyaci maki pemerintahan, roboh tuh pemerintahan, saudara. Jangan sembarangan. Banser itu yang tercatat punya seragam 5 juta Banser. Di Banten ini 15.000 Banser. Kalau sama PWI jadi 20.000. Kalau sama PWI. Tapi kita tidak mau. Kenapa? Dari dulu kita diajari bersikap santun, husnudon, sampai ke nasab aja husnudon aja husnudon. Udah jelas kopi hitam pahit nggak dikasih gula, husnudon manis itu. Udah dirasain. Bisa aja pokoknya ngomong, udah Syekh Nawawi aja udah ngomong manis gitu ya. Syekh Nawawi ngomong manis kita rasakan itu pahit, gimana?